Kalian pernah ngalamin nggak sih ketika kalian punya sesuatu yang ingin kalian kerjakan atau kalian punya goal yang ingin kalian capai, kalian kadang malas buat ngerjainnya. Yang ujung-ujungnya kalian malah janji ke diri sendiri, nanti sore deh aku kerjain, besok deh besok. Gimana kalau lusa, minggu depan, dan akhirnya tidak kalian kerjakan. Pernah kepikiran nggak sih itu tuh kenapa? Apa penyebab dari diri kalian menunda-nunda hal yang seharusnya kalian kerjakan? Mudah banget atau gampang banget menyerah? Aku yakin bukan karena kalian nggak mampu, tapi karena kalian malas. Mari kita sharing di sini bagaimana cara melawan malas dengan menerapkan satu teknik dalam waktu 1 menit saja. Sebelumnya perkenalkan, aku Satya Arifin. Aku di sini bukan guru atau orang yang akan mencoba menggurui kalian. Aku akan sharing di sini tentang hal apapun selama hal itu positif dan membawa ke arah yang lebih baik. Tentunya menurut sudut pandang aku pribadi. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen jika menurut kalian video ini bermanfaat. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku akan sharing di sini bagaimana cara melawan rasa malas hanya dengan menerapkan satu teknik dalam waktu 1 menit setiap hari. Teknik atau metode ini bernama Kaizen atau sering disebut prinsip 1 menit. Cara ini berasal dari Jepang dan pertama kali ditemukan oleh orang Jepang tentunya yang bernama Masaaki Imai. Dari segi bahasa sendiri, Kaizen itu terdiri dari 2 suku kata, yakni Kai yang berarti berubah dan Zen berarti kebijaksanaan. Nah, prinsip dari metode ini adalah merubah hidup itu jangan langsung secara spontan, tapi capailah secara perlahan dan penuh kebijaksanaan. Jadi, inti dari metode ini adalah melatih seseorang melakukan suatu pekerjaan dalam waktu 1 menit setiap harinya di waktu yang sama secara konsisten, fokus, dan tanpa distraksi atau gangguan. Tunggu. 1 menit? Lo bilang 1 menit? Gak logis. Betul banget, kedengarannya memang tidak logis. Apalagi jika dibandingkan dengan suatu pekerjaan yang biasa kalian kerjakan secara berjam-jam dan butuh effort yang sangat besar. Pasti akan terdengar sangat aneh. Tapi justru pada kenyataannya 1 menit inilah yang membuat metode ini menjadi lebih efektif. Terutama buat kalian yang sering banget dilanda rasa malas. Termasuk aku. Gimana? Coba deh lo pikir. Kalau memang goal yang ingin lo capai itu gede, lo juga harusnya punya effort yang gede juga buat nyelesainnya. Nah, justru itu pemahaman yang kurang tepat. Dalam metode ini, semakin besar effort yang kalian keluarkan, malah akan membuat kalian lebih cepat lelah. Dan lama-kelamaan akan muncul rasa malas. Sudah pasti bosan. Karena jika kalian ngerasa tugas ini sangatlah besar, maka kemungkinan kalian akan ngerasa ini adalah suatu beban. Kalian harus bisa menanamkan pekerjaan kalian itu atau goal yang ingin kalian capai itu bukan suatu beban. Jadi, kalau menurut metode ini, percuma jika hari ini kalian mengeluarkan semua effort kalian untuk mengerjakan goal tersebut, tapi di hari berikutnya tidak kalian lakukan. Tidak konsisten. Nah, secara gampangnya, metode Kaizen ini mengutamakan kalian mengerjakan sesuatu 1 menit saja di waktu yang sama setiap hari secara terus-menerus, konsisten, dan fokus tanpa distraksi dibandingkan kalian mengerjakan sesuatu hal tersebut berjam-jam tapi tidak konsisten. Dengan prinsip Kaizen ini akan menanamkan ke diri kita bahwa tugas penting yang harus dilakukan itu sangat mudah dan kecil karena cukup dilakukan 1 menit saja. Nah, diharapkan setelah kalian mengerjakan tugas ini akan muncul perasaan yang lebih baik. Perasaan bahagia yang disebabkan kalian telah selesai mengerjakan tugas tersebut. Nah, sense of progress tersebut akan membuat otak kalian ketagihan untuk melakukannya lagi, dan lagi. Hingga tugas atau kegiatan tersebut akan menjadi habit atau kebiasaan kalian. Ebbinghaus, seorang psikolog dari Jerman, dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kemampuan mengingat seseorang akan menurun drastis jika cuma mendapat informasinya sekaligus dalam satu waktu dan tidak pernah diulang lagi. Kayak kalian misalkan mau ujian nih besok. Malamnya kalian
belajar materi yang akan diujiankan. Kalian ingat pas ujiannya, ingat nilainya bagus. Tapi 2 hari, 3 hari, 4 hari kemudian kalian akan lupa. Ya contohnya seperti itu. Nah, menurut Ebbinghaus dalam hasil penelitiannya tersebut, ketika kamu melakukan repetisi atau mengulang kembali materi yang telah dipelajari, nantinya bukan hanya kamu semakin mengerti. Itu juga membuat informasi yang kalian simpan di otak kalian tersebut bakal melekat dan masuk ke dalam long term memory atau memori jangka panjang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah metode ini cocok diterapkan ke diri kalian? Atau ada yang udah menerapkan? Nah, bagi kalian yang sudah menerapkan metode ini, coba share-share di kolom komentar bagaimana hasilnya. Oke, aku pikir cukup sharing hari ini. Aku Satya Arifin, stay kreatif, stay produktif.